were intriguing. Just looking at a magazine, like when I first saw you back in 2003. Then you walked over and said you don't have to be alone. I don't have a crystal ball, there's no way that I could have known. I've been waking up in your house on a San Francisco street. We tuned out all the nasty weather, and it's something funny, you and me. Waking up in your house on a San Francisco street. We tuned out all the nasty weather, and it's something funny, you and me. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama di sini. Kebetulan di sini kita ada teman kita namanya Brosen di sini. Brosen ini kebetulan dia pemain sepeda, kemudian dia juga ada toko sepeda. Mungkin kita bisa bertanya-tanya tips mengenai memilih sepeda, berkendara sepeda, dan lain-lainnya. Brosen, Halo, siap, boleh Ben. saya ini masih pemula. Cara memilih sepeda buat saya tuh bagaimana? Sebenarnya sih kalau sebelum kita milih sepeda sih Bro Ben harus mikirin juga kan mainnya mau mountain bike apa road bike atau cuma buat keliling-keliling dalam kota aja gitu. Apa bedanya itu? Jadi mungkin kalau mountain bike gitu kita bisa main di off-road, bisa main di aspal juga, masuk jalan-jalan kampung. Off-road tuh maksudnya Tanah, iya, main jalan tanah. Nah, tapi kalau pengen pure mainnya di aspal, ya kita milihnya road bike. Road bike karena road bike kan lebih kenceng, lebih enak, lebih ringan pastinya. Nah, tapi kalau Bro sendiri pengennya muter-muter sambil santai-santai, yang penting have fun, mungkin sepeda lipat mungkin bisa menjadi pilihan ya. Sepeda lipat. Ya. Oh, kebetulan sepeda lipatnya kan sekarang lagi banyak ini di sini. Ya, lagi booming. Ya. Itu kalau sepeda lipat sendiri ada kriteria sendiri lagi. Sebenarnya kalau sepeda lipat itu sendiri sih, kalau sekarang ini kan orang-orang pada milihnya ada yang dari bannya itu ada ban 16 inci, 20 inci, dan 22 inci. 16, 20, dan 22. Bedanya? Bedanya mungkin kalau yang 16 itu kalau waktu dilipat dia lebih compact, lebih kecil jadinya. Lebih ringan? Lebih ringan belum tentu. Belum tentu. Tapi lebih compact, lebih kecil. Kalau berat dan ringan itu tergantung dari bahan dan kualitas sepedanya sendiri. Iya. Kalau misalnya 16, 20 dan 20 berapa tadi? 22. Dia pengaruh di pas mengayuhnya itu. Pengaruh. 22 paling kenceng. 22 paling karena dia lebih besar. Karena dia lebih besar, jadi paling enak katanya. Jadi goesnya lebih jauh jarak. Goesnya lebih, iya. Misalnya sama-sama muter 10 kali dibandingkan 16, mungkin yang si 22 lebih maju 1 meter mungkin. Oh. Kalau di sepeda lipat dia kecil, tapi kan ada giginya ya, kiri dan kanan. Iya benar. Itu kan pengaruh buat kencang sama lambat. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita pakai yang kecil maupun besar, kita kan bisa atur juga kecepatannya di situ. Ya kita bisa atur sih, tapi balik-baliknya kalau sepeda lipatnya kalau yang bannya kecil, mungkin bakal lebih susah ngimbangin yang si ban besar. Kemudian kalau sepeda lipat yang dipakai sama orang-orang banyak sekarang nih, biasanya tuh yang seperti apa itu? Mungkin sekarang sih yang lagi rame sih yang 20 kali ya, 20. Oh, 20. 20 karena orang-orang bilangnya kalau 16 itu kekecilan.
kecilan. Jadi pada pakai 20. Kalau 22 kebesaran. Malah bikin kurang compact, agak besar sepedanya jadinya. Oh 20 tuh sedang, berarti artinya bisa dilipat, bisa gampang di... Iya, lumayan compact juga, ya benar. Kalau sepeda lipat ini misalnya dibawa ke jalan tanah, Kayaknya kurang kali ya. Kurang ya. kurang Kasihan sepeda juga sih. Kasihan sepeda, kasihan orangnya juga. kalau misalnya jalan kita jalan aspal tapi rusak-rusak itu nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi ya mungkin nggak bakal nyaman aja sih. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian kalau kita main sepeda lipat, kita bandingin sama mountain bike sama road bike, itu rasa naiknya tentu beda ya. Ya pastinya. Yang paling cocok buat pemula tuh biasanya apa nih tipenya? Kalau itu pertanyaannya juga susah juga sih ya. Kalau saya paling cocok buat pemula ya. Biasanya sih saya sih nanya ya, nanya ke kliennya maunya mainnya bakal main kayak apa aja gitu. Kalau kliennya ngomongnya bakal main di aspal aja ya kita langsung rekomennya langsung ke road bike. Oh, langsung ke road bike. Langsung ke road bike. Jadi road bike itu bukan khusus buat yang sudah jago. Sudah expert bukan. Jadi road bike sendiri ada juga yang buat pemula. Iya, mungkin bisa beli yang buat entry level kan, yang di harganya yang di bawah gitu misalnya, yang sesuai budget aja sih. Nah, terus kalau mengenai sepeda, ada yang murah, ada yang mahal. Itu biasanya di mana itu perbedaannya? Kalau sepeda yang murah sama mahal itu sih biasanya perbedaannya itu di kualitas bahan. Kualitas bahan. Itu artinya Frame-nya ataupun secara komponen penunjang keseluruhan. Atau contoh di sini, ini kan ini road bike ya? Iya, ini road bike. Nah, berarti yang menentukan mahal atau murah tuh pertama di frame mungkin ya? Ya. Frame satu. Yang kedua? Biasanya kalau yang kedua itu kalau di road bike sih yang nentuin itu wheel set ini. Wheel setnya. Oh, wheel set. Wheel set namanya. Wheel setnya benar. Wheel setnya penentu kedua. Setelah itu baru group set sih biasanya. Group set itu? Ini giginya, shifternya, ininya, crank. Oh. Tapi ya balik-baliknya sih harus cari yang nyaman juga sih ya. Harus nyaman juga. Gigi depan sama belakang nih biasanya gimana cara mengatur di jalannya? Misalnya kan pas pendakian misalnya. Ya kalau pendakian sih biasanya harusnya sih kita depan pakai yang kecil, belakangnya pakai yang besar. Oh, depan dikecilkan, belakang yang besar. Supaya pedalingnya jadi ringan waktu nanjak. Jadi kalau di jalan datar kebalikannya depannya besar, belakangnya kecil. Belakangnya dikecilin. Tapi jangan pakai depannya besar, belakangnya besar. Kenapa itu? Karena rantainya bakal jadi miring banget. Dan itu bikin gampang rusak rantainya. Gampang rusak dan biasanya gampang putus jadinya. Kalau buat sepeda buat cowok sama sepeda buat cewek, kira-kira perbedaannya di mana? Biasanya sih kalau sepeda buat cowok gitu sama sepeda buat cewek. Kalau sepeda buat cowok mungkin udah umum kali ya, bro ya. Kalau sepeda buat cewek itu frame-nya kadang-kadang lebih rendah. Frame-nya lebih rendah supaya si ceweknya bakal buat lebih gampang handlingnya. Dan handlebarnya ini lebih kecil. Nggak begitu lebar, lebih kecil. Berarti frame-nya ini disesuaikan sama postur badan cewek. Ya benar. Termasuk stangnya juga ukuran cewek juga. Ukuran cewek juga. Dan satu lagi ini biasanya buat cewek juga. Oh itu beda juga. Kalau cewek biasanya lebih lebar dan lebih tebal. Oh biasa cari lebih lebar. Iya. Oh jadi kalau cowok dan cewek di sepeda tuh biasanya sudah ada kategorinya biasanya? Harusnya sudah ada kategorinya. Kalau buat road bike sama MTB sih. Road bike sama MTB iya benar. Oh kalau sepeda lipat sama? Bebas sama aja. Jadi sepeda lipat ini kebanyakan buat ini ya cowok dan
cewek sama gitu. Sama aja, universal, unisex. Kalau Browsen sendiri sudah berapa lama nih main sepeda? Dari SMP kali ya. Dari SMP ya. Jadi dari main sepeda hobi, akhirnya jadi toko jadinya. Oh iya, jadi manajer. Terus penjualan sepeda sekarang ini lagi rame. Ya syukur-syukur sih lagi bagus karena masyarakat sendiri pun sejak mungkin karena ada corona, masyarakat jadi lebih mawas tentang kesehatan, jadi pada pengen olahraga. Yang biasanya nggak pernah olahraga, pengen olahraga, pengen keluar, pokoknya pengen sepedaan aja. Yang penting tetap Keluar keringat. Olahraga. Jaga kesehatan. Iya. Ayo kita saksikan penjelasan dari Bro Simpson mengenai sepeda, mengenai persiapan naik sepeda. Nah, oke, teman-teman, mari kita perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum bersepeda. Oke, jadi teman-teman, buat sadel pun itu sebenarnya harus diperhatikan. Jadi nggak bisa sadel yang mahal itu pasti enak ke semua orang, itu salah. Sadel itu sendiri pun kan lebarnya banyak. Jadi lebar ini disesuaikan dengan tulang pantat. Dengan tulangnya, jadi kalau tulangnya itu ada alat pengukurnya, kalau misal tulangnya itu lebarnya di bawah 100, 90 sampai 100 itu biasanya pakai sadel, dicari sadel yang lebarnya itu tidak lebih dari 130. Nah, kayak begini, ini sadelnya lebar 130. Ini buat orang yang tulangnya itu lebar tulangnya di bawah 100 mili atau 10 cm. Nah, sedangkan saya sendiri, tulang saya 112 mili, 11,2 cm. Jadi saya cari sadelnya yang lebarnya 155. Nah, ini sadel yang support ke tulang saya. Jadi mencari sadel itu memang lumayan susah, tapi biasanya kalau udah dapat settingan yang cocok, pakai sadel harga berapapun itu tidak menjadi masalah. Oh iya teman-teman, itu selain sadel, itu yang komponen penunjang yang lain itu mungkin celana ketat yang ada paddingnya seperti ini. Nah, celana ketat begini, yang ada paddingnya, yang ada busanya. Nah, dan biasanya kalau udah pakai celana ketat begini, kita nggak boleh pakai celana dalam lagi. Karena kalau pakai celana dalam, biasanya celana dalam itu ataupun maupun boxer, di bagian bawahnya itu kan ada jahitan. Jahitan itu yang setelah kita goes beberapa lama, kita basah, kita keringatan, celana dalamnya basah, jahitannya juga ikut basah, jadi jahitannya itu yang bikin lecet. Dan malah akhirnya orang seringnya baru goes 20-30 menit, aduh udah sakit, terus langsung berhenti. Kadang-kadang malah kapok goesnya. Tiap goes, tiap sakit, akhirnya malah kapok. Nah, kalau ini kan tipenya yang short ini, yang short ini yang biasa, kayak celana biasa aja, ini bisa buat jadi daleman, di luar pakai celana favorit yang lain misalnya, ataupun ini dipakai di luar. Tapi kalau nggak pede ya pakai celana biasa lagi di luarnya. Nah, ini yang short. Nah, ini ada tipe satu lagi. Ini ya kalau di sini sih pada bilang banyak kan kayak baju gulat ya. Tapi ini sebenarnya namanya bib short. Bib short ini buat orang yang kadang-kadang pengen goesnya lebih lama, lebih jauh. Jadi yang karet yang di bagian pinggang ataupun di bagian perut dihilangin, ditarik ke bahu. Jadi nggak ada pressure ke daerah perut ataupun pinggangnya. Jadi buat goes lama ini yang kayak begini malah lebih nyaman. Satu hal lagi yang perlu kita perhatiin itu kalau buat goes, ketinggian seat post sendiri. Ini seat post. Jadi biasanya sih kalau saya ngukurnya yang paling gampang itu dari pusar turun 2 cm. Turun 2 cm. Jadi kalau kayak begini, ini maaf, ini pusar saya, ini pas 1 cm di bawah pusar. Jadi mungkin sama saya ketinggian jadinya. Kalau ketinggian kita efeknya jadi menjangkau, dan menjangkau itu bikin
tenaganya lost power waktu kita pedaling, dan betisnya bisa kram, lebih cepat kram betisnya. Nah, padahal kita sepedaan itu kan pakai tenaga ototnya itu dari paha, kita bukan pakai dari betis. Nah, jadi kalau sadar ketinggian, yang pasti itu lost power dan betisnya jadi gampang ini. Nah, coba kita rendahin dulu ya. Ini udah, ini settingan saya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, mungkin kayak begini ya. Ini 2-3 cm ini di bawah pusar. Nah, kalau sadelnya kerendahan pun, dan biasanya orang kadang-kadang nggak pede kalau sadelnya tinggi, sadelnya agak kerendahan. Kalau kerendahan pun malah jadinya nanti waktu goes agak lama, yang sakit itu lututnya, daerah kneecapnya, tempurung lututnya ini yang sakit. Nah, kalau daerah sininya sakit, berarti itu sadelnya kerendahan. Nah, tapi kalau goesnya daerah sininya sakit, hamstring bagian belakang, daerah sini, yang luar, hamstring daerah luar ini, berarti sadelnya ketinggian. Nah, berarti kayak gitu, sadelnya ketinggian. Nah, itu sih yang paling gampang ngukurnya sih. Paling gampang ngukurnya emang dari pusar turun 2-3 cm. Itu yang paling gampang buat ngukurnya. Dan buat teman-teman sendiri yang kan jarang banget ini orang paling sering pakainya pedalnya pedal flat ya. Pedal flat itu yang kayak begini, rata flat. Nah, kalau pedal flat begini, saya sih buat goesnya paling bagus itu posisinya itu sebenarnya di, kalau kita bilangnya itu ball bones. Ball bones itu tulang bulat di bawah jempol kaki. Nah, dari tulang bulat di bawah jempol kaki itu biasanya kan di sini ball bones-nya. Di sini ball bone saya. Biasanya saya posisi axle ini yang tengah ini mundur sekitar 5 mili atau setengah senti. Jadi posisi pedaling itu kayak begini. Jadi bukan kayak begini ataupun kayak begini. Bukan. Kalau kelewat depan kayak begini juga nggak bakal bikin nyaman. Karena kita jadinya kayak menjangkau. Jadi memang posisi yang paling sering direkomend orang itu di belakang ball bones itu. Ball bone saya di sini, axle-nya di sini, saya mundurin 5 mili di sini ball bone saya. Biasa sih bisa dirasa-rasa sih kalau udah sering goes, biasa tiap kali goes langsung pasti nginceknya di sana terus, di ball bones. Itu yang paling cocok sih. Oh iya, ini biasanya juga waktu bersepeda itu jangan lupa juga ya, haus nggak haus tetap minum air. Tetap harus bawa botol. Jadi haus nggak haus tetap minum air, dan apabila ada teman-teman yang merasa setelah bersepeda tetap haus, udah banyak minum air, minum jus lah, minum yang dingin-dingin lah, tetap haus, itu tandanya udah dehidrasi ringan. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Nah, dan lagi bersepeda itu kan olahraga yang kalau dilakukan udah 1 atau 2 jaman dengan tempo intensitas yang cukup tinggi, pastinya kita nggak mau sampai kita input dan outputnya inputnya tekor. Jadi biasanya kalau saya sih dan teman-teman yang biasanya itu kita nggak berhenti buat makan. Kita biasanya selalu bawa ini. Kita selalu bawa ini kayak energy gel. Ini buat membantu ngisi tenaga, ngurangin dehidrasi, dan yang paling penting supaya kita biasanya habis goes intensitas tinggi, kita nggak mau badan kita capek-capek buat 1-2 hari ke depan. Kita maunya recovery-nya cepet, besok kita udah bisa langsung siap tempur lagi, siap buat goes lagi. Nah, kalau kita makannya, maaf dulu, makan makanan yang berat-berat begitu kayak ya mie instan, lontong, itu kan lumayan berat. Kita makan sekarang itu tenaganya kita baru dapatnya itu mungkin 8 jam lagi. Nah, kita udah keburu selesai olahraganya, kita udah keburu capek, tapi tenaga baru dapat 8 jam lagi. Nah, tapi kalau yang kayak begini, tergantung dari badan masing-masing orang sih, biasanya 2-5 menit bisa dirasain boost tenaganya. Nah, jadi jangan bilang, kadang-kadang ada yang bilang, kayak beginian, ini namanya doping. Bukan. Ini kan namanya suplemen buat badan juga. Sama seperti kalau kita makan vitamin C kali ya, setiap hari kita harus
makan vitamin C supaya badan lebih segar, lebih sehat. Ya mungkin kayak gitu aja sih ya. Nah, biasanya sih kalau saya itu biasanya kalau sebelum keluar kita pasang lampu dulu nih, lampu supaya mastiin dulu. Pasang dulu lampunya depan belakang supaya ridingnya lebih safety. Supaya ridingnya lebih safety. Nah, terus mungkin pakai minyak rantai, chain loop. Ini chain loop ini kita harus selalu pakai biar shiftingnya jadi lebih bagus. Nah, kadang-kadang orang suka nggak pakai chain loop, jadi rantainya kering, dan terus mereka komplain ke bengkelnya, kok rantainya bunyi-bunyi sih? Ya karena rantainya kering dan nggak dikasih chain loop. Nah, chain loop itu pakainya cuma ya kayak begini doang. Puter, satu putaran, ujung ke ujung aja, udah selesai. Nah, setelah itu saya biasanya ngecek angin ban. Maaf. Ini sebenarnya saya harus bikin kebiasaan ya. Pokoknya sebelum pergi, sebelum goes, diusahain cek terus anginnya. Karena kadang-kadang orang mereka komplainnya sepeda kok jadi berat. Ya anginnya udah berkurang kan. Dipompanya minggu lalu katanya atau 2 minggu lalu. Nah, itu kan jadinya gimana gitu. Jadi, nah, kita pompa aja. Kalau buat road bike sendiri, kayak di sepeda ini kan sepeda road bike, saya sendiri selalu ngisinya itu belakangnya 100, depannya 90, 100 psi. Depannya 90 psi, mungkin untuk berat badan saya itu mungkin yang paling cocok ya. Tapi biasanya teman-teman bikinnya 100 semua. Nah, setelah itu ya yang pasti jangan lupa pakai helm ya. Bentar. Oh, masih ada attack lagi. Nah, kalau setiap sebelum gue sih harus nyari helm yang cocok di kepala, di sizingnya, karena helm ini pun sendiri pun kan banyak size-nya. Jadi kita jangan sampai salah size beli helmnya. Kalau salah size, kalau helmnya kelonggaran, malah bukannya melindungi, malah bikin bahaya. Bikin jadi lebih gampang buat gegar otak. Kayak gitu sih. Baiklah teman-teman semua, demikianlah sharing banyak dari Bro Sensen mengenai sepeda. Sudah banyak kita dengarkan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kita bisa berolahraga dengan sehat di masa sekarang ini. Terima kasih Bro Sensen. Oke, Bro Ben. Terima kasih banyak atas sharingnya. Nanti teman-teman semua, siapa yang ingin berbicara lebih jauh mengenai sepeda, bisa hubungi Bro Sensen langsung, bisa belanja di tokonya Bro Sensen langsung. Semoga semuanya bisa berguna buat kita semua. Terima kasih.